Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Untuk materi kali ini kita akan bahas iman kepada kitab-kitab Allah. Baik, sekarang kita bahas pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Iman artinya yakin atau percaya. Jadi pengertian iman kepada kitab-kitab Allah yaitu meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para nabi dan rasul yang berisi wahyunya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa kitab-kitab Allah itu berjumlah 4. Di antaranya yang pertama kitab Taurat, yang kedua Zabur, yang ketiga Injil, dan yang keempat Al-Quran. Sekarang mari kita bahas satu-satu tiap kitabnya agar lebih terperinci. Baik, yang pertama yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam sebagai pedoman bagi kaum Bani Israel pada masa itu. Adapun isi dari kitab Taurat meliputi yang pertama kewajiban meyakini keesaan Allah dan larangan menyembah berhala. Yang kedua larangan menyebut selain nama Allah dengan sia-sia. Ketiga supaya mensucikan hari Sabtu atau Yaumus Sabat. Keempat menghormati kedua orang tua. Kelima larangan membunuh sesama manusia tanpa alasan yang besar. Keenam, larangan berbuat zina, mencuri, serta menjadi saksi palsu. Ketujuh, larangan mengambil hak-hak orang lain. Tadi yang disebutkan merupakan isi yang terdapat di dalam kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salam. Sekarang kita bahas kitab yang kedua, yaitu kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihi salam sebagai petunjuk bagi umatnya pada masa itu. Kitab Zabur berisi kumpulan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu, kitab Zabur juga berisi tentang zikir, doa, dan kata-kata hikmah pelajaran hidup. Sekarang yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi salam. Isinya diantaranya yang pertama perintah agar kembali kepada ajaran tauhid yang murni. Kedua, ajaran yang menyempurnakan kitab Taurat dan Zabur. Ketiga, ajaran agar hidup sederhana, menjauhi sifat tamak dan rakus. Keempat, pembenaran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Kemudian kitab yang keempat yaitu Al-Quran. Kitab suci Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman hidup bagi seluruh umat manusia. Secara keseluruhan, isi dari Al-Quran meliputi yang pertama membahas prinsip akidah dan ketauhidan. Yang kedua membahas dan mengangkat prinsip-prinsip ibadah. Ketiga membahas yang berkaitan dengan prinsip-prinsip syariat. Yang pertama membahas prinsip-prinsip akidah dan ketauhidan, tentang kepercayaan kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang adanya Allah, tentang adanya ciptaan-ciptaan Allah. Yang kedua membahas dan mengangkat prinsip-prinsip ibadah, tata cara ibadah kita yang baik seperti apa ada di dalam Al-Quran. Prinsip-prinsip syariat Islam ada di dalam Al-Quran. Adapun kedudukan Al-Quran antara lain sebagai berikut. Yang pertama sebagai wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW.
Wahyu yang pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW terdapat pada Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Kedudukan Al-Quran yang kedua sebagai mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga sebagai pedoman hidup manusia agar bahagia dunia dan akhirat. Yang keempat sebagai penyempurna kitab-kitab sebelumnya. Kelima sebagai sumber dari segala hukum Islam. Nama lain dari Al-Quran. Al-Quran bisa disebut Al-Huda, Al-Furqan, Asy-Syifa, Az-Zikr, Alkitab. Al-Huda artinya sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Al-Furqan artinya sebagai pembeda antara yang baik dan yang buruk. Asy-Syifa artinya sebagai penawar atau obat penenang hati. Az-Zikri artinya Al-Quran sebagai peringatan adanya ancaman dan balasan. Kemudian kelima Alkitab artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibukukan. Sekarang pokok-pokok isi Al-Quran. Yang pertama tentang akidah dan tauhid, tentang kepercayaan akan adanya Allah, akan adanya hari akhir, akan adanya ciptaan Allah. Yang kedua tentang ibadah dan muamalah, tentang tata cara kita beribadah yang baik itu seperti apa, ada di dalam Al-Quran. Muamalah tentang bagaimana kita harus berperilaku, perilaku yang baik yang seperti apa, perilaku yang dilarang yang seperti apa yang harus dijauhi, semuanya ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga tentang janji dan ancaman Allah. Yang keempat tentang kisah-kisah umat terdahulu. Yang kelima tentang jalan dan cara mencapai kebahagiaan. Sekarang poin selanjutnya yaitu perilaku yang mencerminkan keimanan kepada kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, meyakini bahwa kitab Allah itu benar datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menjadikan kitab Allah sebagai pedoman khusus kitab yang diturunkan kepada kita, yaitu kitab Al-Quran. Ketiga, yaitu memahami isi kandungannya. Jadi Al-Quran itu bukan hanya dibaca aja, dibaca juga sudah baik, apalagi memahami isi kandungannya. Yang keempat, mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita bahas hikmah iman kepada kitab Allah. Yang pertama, untuk mencegah dan mengatasi perselisihan di antara sesama manusia. Perselisihan bisa disebabkan karena perbedaan pendapat ataupun karena yang lainnya. Yang kedua, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ketiga, untuk membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya. Keempat, untuk menginformasikan kepada setiap umat bahwa Nabi dan Rasul terdahulu mempunyai sifat syariat atau aturan dan jalannya masing-masing dalam menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelima, untuk menginformasikan bahwa Allah tidak menyukai agama tauhidnya Islam dipecah belah. Keenam, untuk menginformasikan bahwa Al-Quran berisi perintah-perintah Allah, ralangan-ralangan Allah, hukum-hukum Allah, kisah-kisah teladan, dan juga kumpulan informasi tentang takdir serta sunatullah untuk seluruh manusia dan pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa.
Ketujuh, Al-Quran adalah kumpulan dari petunjuk-petunjuk Allah bagi seluruh umat manusia sejak Nabi Adam alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dijadikan pedoman hidup bagi manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang gimana sih cara kita menerapkan perilaku mulia untuk beriman kepada kitab-kitab Allah? Yaitu diantaranya yang pertama, meyakini bahwa kitab suci sebelum Al-Quran datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi akhirnya tidak murni lagi sebab dicampur adukan dengan ide-ide manusia di zaman-zamannya. Kedua, Al-Quran sudah dijaga kemurniannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai sekarang. Umat Islam juga sebagai penjaganya. Menjaga kemurnian Al-Quran adalah tugas semua muslim. Salah satu cara menjaga Al-Quran adalah dengan berusaha menghormati, memuliakan, dan menjunjung tinggi kitab suci Al-Quran. Ketiga, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup, dan tidak sekali-kali menjadikan pedoman hidup ke selain Al-Quran. 4. Berusaha untuk membaca Al-Quran dalam segala kesempatan, dikala suka maupun duka. Kemudian belajar memahami arti dan isi yang terdapat di dalam Al-Quran. Kelima, berusaha untuk mengamalkan isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari, baik di waktu sempit maupun di waktu lapang. Ada yang dikatakan kitab, ada yang dikatakan suhuf, yaitu kumpulan wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul untuk diajarkan kepada manusia sebagai pedoman hidup. Sedangkan suhuf yaitu wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasul tetapi masih berupa lembaran-lembaran. Sekarang perbedaan antara kitab dan suhuf. Yang pertama, isi kitab lebih lengkap daripada suhuf. Yang kedua, kitab itu dibukukan, sedangkan suhuf masih berupa lembaran-lembaran. Cukup sekian untuk pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.